Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kembali Allah memberikan nikmatnya kepada kita, nikmat kehidupan, setelah Allah anugerahkan setengah dari kematian. Apa itu setengah kematian, hadirin? Tidur. Begitu kata para ulama, an-naum nisful maut. Tidur itu adalah separuh dari kematian. Lupa akan seluruh ingatan kita tentang dunia, tapi ketika dibangunkan, kita bangun kembali, maka seluruh ingatan itu dikembalikan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sungguh sebuah pertanda kebesaran Allah yang sangat agung. Bagaimana mungkin ingatan kita tentang dunia yang awalnya sangat bagus tiba-tiba hilang dan kita tidak merasakan itu. Seluruh penderitaan, lelah, capek tidak terasa ketika kita tidur, dan ketika kita bangun kembali, semuanya itu dikembalikan oleh Allah. Dan dengan nikmat bangun dari tidur, hadirin, pagi ini kita bisa sholat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan seluruh amaliyah kita di sepanjang bulan Ramadan ini Allah terima dan Allah ridhai. Amin, Allahumma amin. Hadirin, pagi ini kita akan melihat dampak puasa terhadap diri kita. Apa ciri-cirinya orang yang puasanya diterima? Apa ciri-cirinya kira-kira? Dan apa dampaknya pada kehidupannya? Pasti ada, hadirin. Sebagaimana kalau kita makan, dampaknya apa, hadirin? Kenyang. Kalau kagak kenyang, berarti perlu diperiksa tuh orang. Makan 2 piring, bilang kagak kenyang. Biasanya anak kos itu ya. Ya. Minum 3 gelas, bilangnya masih haus. Wah, itu perlu diperiksa. Nah, kita udah puasa. Ini hari keberapa nih, hadirin? 16. Berarti kan sudah melebihi dari separuh puasa kita. Ayo kita deteksi apakah tanda-tanda puasa kita itu diterima oleh Allah atau tidak. Ada begitu banyak tandanya, tapi pada kesempatan pagi ini saya hanya akan membahasnya 3. Biar tidak lupa, biasa ada singkatannya. Kira-kira begitu. Singkatannya TKI. TKI, bukan tenaga kerja Indonesia, bukan. TKI, T-nya itu, hadirin, orang yang Allah terima puasanya, dia akan menjadi orang yang takwa. T-nya apa? Takwa. Sebagaimana Allah isyaratkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Kita udah hafal tuh ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman,
diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Nah ini dia, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Hadirin, ciri orang-orang yang bertakwa itu seperti apa? Nah ini yang penting hadirin. Ciri orang yang bertakwa itu dia merasakan lezatnya taat kepada Allah. Nah ini penting, merasakan lezatnya taat dan nikmatnya taat kepada Allah. Jadi kalau kita merasakan lezatnya bangun malam lalu tahajud, lezatnya membaca Al-Quran di sepanjang bulan Ramadan ini, ya, lezatnya berbagi buka, lezatnya membantu orang lain, itu pertanda bagian dari orang-orang yang ketakwaannya Allah terima. Masya Allah. Dan bersamaan dengan kita merasakan lezatnya taat, bersamaan dengan itu kita merasakan kegelisahan yang teramat sangat ketika kita melakukan kemaksiatan. Nah gitu hadirin ya. Jadi kalau kita melakukan kemaksiatan itu gelisah, ya. Jadi radarnya berfungsi tuh, langsung semacam ada alarm, rodat, nah, kira-kira begitu. Tapi kalau kita berat untuk taat, terus malah enjoy melakukan kemaksiatan, nonton YouTube yang kagak-kagak seneng, ya kan? Ngomongin orang yang kagak-kagak seneng, itu berarti ketakwaannya dipertanyakan. Sama seperti ini hadirin. Ini kisah ilustrasinya. Orang tuh kalau belajar sepeda, naik sepeda tuh Pak, pertama kali naik sepeda rasanya nikmat atau tersiksa? Tersiksa, jatuh mulu, jeger. Tapi biasanya orang yang ingin bisa, dia bangkit terus, ya kan? Jatuh bangkit lagi walaupun berdarah-darah. Nah ciri bahwa orang itu sudah pintar naik sepeda, ya kan? Apa hadirin? Dia merasakan nikmat ketika naik sepeda. Pakai tangan satu juga bisa, nggak pakai tangan juga bisa. Kenapa? Udah pintar dan dia merasakan nikmatnya naik sepeda. Demikian pula kita di sepanjang bulan Ramadan, ketakwaan kita dilatih oleh Allah, ya kan? Gak boleh makan siang hari, padahal makanan itu milik kita, halal, tapi dilatih oleh Allah untuk menahan. Artinya apa? Jangan kau lakukan apa yang diharamkan oleh Allah, lakukanlah yang diperintah. Nah kalau latihan itu membuat diri kita piawai menjadi orang yang bertakwa, maka ketakwaan itu melahirkan kelezatan, kira-kira begitu. Jadi kalau kita belum merasakan kelezatan, mintalah kepada Allah, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami lezatnya taat kepadamu ya Allah, agar kami bisa merasakan lezatnya kebahagiaan hidup yang kau ridhoi. Baik hadirin, itu yang pertama. T-nya apa tadi? Takwa. Yang kedua setelah T, K, ya, TKI. K-nya itu adalah ciri orang yang diterima puasanya, kata Dr. Yusuf Kordowi. K, apa K-nya? Kekuatan. Apa hadirin? Kekuatan. Jadi orang yang diterima puasanya, Allah anugerahkan kekuatan kepada dirinya untuk bisa mengontrol seluruh anggota tubuhnya agar selalu berada dalam kebaikan yang diridhoi Allah. Sekali lagi, orang yang diterima puasanya itu hadirin, Allah anugerahkan kepada dirinya satu power, satu kekuatan untuk bisa mengendalikan seluruh anggota tubuhnya agar ia selalu berada dalam kebaikan. Kenapa demikian? Karena begini hadirin, kata Rasulullah, man lam yada qaulaz zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatan min an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa orang, kata Rasulullah, hadis muttafaqun alaih, ya, hadis riwayat Bukhari Muslim, kata Rasulullah, man lam yada qaulaz zuri, siapa orang yang tidak meninggalkan perkataan dusta, wal amala bihi, dan perilaku dusta, falaisa lillahi
hajatan, maka Allah tidak butuh kepada orang tersebut min an yada'a ta'amahu wa syarabahu, walaupun dia tidak makan dan tidak minum di siang Ramadan. Apa maknanya hadirin? Bahwa orang yang berpuasa, kalau dia hanya mampu menahan tidak makan dan tidak minum, tapi tidak mampu mengendalikan matanya untuk melihat hal yang diharamkan, tidak mampu mengontrol mulutnya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, tidak mampu mengontrol tangannya dan kakinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka itu berarti puasanya nggak punya makna. Kira-kira begitu hadirin. Walaupun secara syariat ya sah puasanya, tetapi secara substantif, secara nilai kagak ada nilainya. Begitu kata Rasulullah. Itulah sebabnya Dr. Aid Al-Qarni dalam kitabnya Madrasah Ramadan mengatakan, puasa itu di samping puasa zahir, ada puasanya hati. Bagaimana kita mengendalikan hati dari hal-hal yang merusak hati? Apa itu? Sombong, takabur, dengki. Kita harus mampu mempuasakan hati dari hal itu. Kemudian puasanya mata, kata beliau, untuk tidak melihat hal-hal yang diharamkan. Puasanya lidah untuk tidak berkata-kata yang diharamkan oleh Allah. Puasanya telinga untuk tidak mendengarkan kata-kata hina. Puasanya tangan dan kaki untuk tidak bergerak pada hal yang diharamkan oleh Allah. Nah hadirin, untuk bisa mengontrol itu semuanya, maka kalau kita berlatih seperti itu di sepanjang bulan Ramadan, kok diterima puasanya, maka Allah karuniakan kekuatan kepada diri kita agar kita bisa mengontrol hati kita untuk senantiasa merasakan keagungan Allah dalam setiap tarikan nafas kehidupan kita. Masya Allah. Jadi hadirin, kalau puasa kita diterima, hati kita ini senantiasa melihat sesuatu ada di balik sesuatu itu. Contoh, lihat anak kita berlari-larian, maka segera hati kita mampu melihat sesuatu di balik itu. Di balik larinya anak ada nikmat Allah yang Allah berikan. Terima kasih ya Allah, Kau telah memberikan kesehatan kepada anak hamba. Masya Allah. Melihat imam bacaannya bagus, Ustadz Faik, Masya Allah. Kita alhamdulillah ada anak muda ya Allah yang Kau berikan nikmat suara yang bagus. Itu nikmatmu ya Allah. Nah itu hati hadirin. Masya Allah. Ya, terus kemudian apa? Ketemu sama istri yang cerewet. Nah, masih ingat nggak ini istri yang cerewet? Ya Masya Allah. Ya, maka hati dikaruniakan kekuatan oleh Allah untuk merasakan. Itu kan baru cerewet lisannya, tapi hatinya tidak secerewet itu. Hatinya alhamdulillah selama ini menguatkan saya untuk dalam kebaikan. Itu hadirin. Jadi Allah kasih kekuatan agar kita bisa mengontrol perasaan hati kita. Kemudian yang kedua, Allah berikan kekuatan kepada diri kita untuk mengontrol pikiran kita agar pikiran-pikiran kita senantiasa berpikir positif terhadap seluruh ketetapan dan keputusan yang telah Allah tetapkan untuk kita. Masya Allah. Inilah yang kemudian disebut dengan husnudzon. Maka dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, ana inda dhanni abdi, saya menurut prasangka hambaku, jika ia berprasangka baik kepada aku, akan kuberikan kebaikan itu kepadanya. Tapi jika dia berprasangka jelek, maka ia akan mendapatkan seperti apa yang ia sangkakan kepada aku. Masya Allah. Jadi hadirin, untuk selalu berpikir positif itu butuh kekuatan, dan kekuatan itu bagian dari tanda bahwa puasa kita diterima. Selanjutnya, kemampuan untuk mengontrol mata, mengontrol lisan, mengontrol dan mengendalikan telinga, mengendalikan tangan dan mengendalikan kaki untuk senantiasa beraktivitas pada kebaikan, itu juga bagian dari bahwa indikasi atau isyarat bahwa puasa kita diterima. Jadi hadirin, kalau kita ngelihat tayangan yang jelek, tiba-tiba hati ini, mata kita langsung berpaling, astagfirullah. Itu cirinya. Allah kasih kekuatan. Baik hadirin, itu yang kedua, TKI. T-nya apa pertama? Takwa. K-nya kekuatan. Ya, sebagaimana sebelumnya
doanya Muadz kan yang diajarkan oleh Rasulullah itu kan minta agar diberikan kekuatan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, anugerahkanlah kekuatan kepada aku agar aku bisa berzikir kepadamu, bisa bersyukur kepadamu, dan bisa mempersembahkan ibadah terbaik. Kekuatan, power, ya, yang datangnya dari Allah. Dan ingat hadirin, kita tidak bisa melakukan aktivitas apapun kecuali Allah berikan kekuatan. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali darimu ya Allah. Terakhir hadirin, terakhir I-nya itu istiqomah. Apa? Istiqomah, ya. Jadi ciri bahwa orang yang berpuasa itu diterima oleh Allah, dia memiliki keistiqomahan dalam kebaikan. Sebagaimana kita istiqomah nih Pak, ya. Sebagaimana kita istiqomah hari ini puasa, besok puasa, dan sampai akhir Ramadan kita akan berpuasa jika tidak ada halangan. Jadi puasa kita kan sepanjang 1 bulan tanpa jeda, kecuali orang yang berhalangan. Ini memberikan sebuah isyarat bahwa melakukan kebaikan harus istiqomah. Nah, kira-kira begitu. Itu sebabnya ayat-ayat kita lihat tuh Pak, dari Quran, ayat-ayat yang berbicara tentang puasa, ya. Ayat-ayat yang berbicara tentang puasa di Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 190-an lah hadirin, 94 atau gimana. Itu di belakangnya la'allahum tattaqun, la'allahum yattaqun, la'allahum yashkurun, la'allahum yarshudun. Semuanya menggunakan kata al-fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari' itu hadirin, la'allakum tattaqun, itu al-fi'lul mudhari' namanya. Kalau dalam bahasa Arab Inggrisnya present continuous tense. Present continuous tense itu melakukan aktivitas hari ini, esok dan akan datang. Jadi sama dengan al-fi'lul mudhari', bahwa kita melakukan aktivitas itu hari ini, esok dan akan datang. Sampai pintu kematian terbuka untuk kita melakukan aktivitas yang baik itu. La'allakum tattaqun, agar kalian istiqomah dengan ketakwaan. Hari ini engkau melakukan ketakwaan, besok, lusa, bahkan detik-detik kematian akan menjemputmu, engkau tetap melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin, Allah karuniakan ciri orang yang diterima puasanya. Allah karuniakan apa? Keistiqomahan, istiqomah. Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal adalah yang istiqomah walaupun sedikit. Nah, kira-kira begitu hadirin. Ini kadang kan kita, kata anak kampus apa? SKS. Apa itu SKS? Sistem kebut semalam. Mau ujian baru gerasa gerusuk, belajar dia kan. Besok ujian, nah, dari asar belajar sampai merah matanya, bukunya dibaca semuanya. Pas ujian tinggal telernya. Nah, itu tidak istiqomah hadirin. Yang istiqomah apa? Sepanjang dia awal perkuliahan, dia baca tuh bukunya, dia hafalkan, dia tanyakan. Maka ketika ujian tiba, dia tidak perlu gerasa gerusu lagi. Kenapa? Ilmunya udah di hati, ya. Kata pepatah Arab, al ilmu fis sudur laisa fis sutur. Ilmu itu di hati, bukan di catatan, apalagi di flash disk, ya gitu. Masya Allah. Apalagi di komputer, ya, apalagi di HP, bukan. Itu hanya sarana. Jadi hadirin, demikian pula orang yang istiqomah dalam kebaikan. Maka orang yang istiqomah dalam kebaikan, maka kebaikannya itu tidak imitasi, enggak palsu, tetapi apa? Original, asli gitu. Contoh nih Pak, orang yang terbiasa berzikir, kebiasaan yang dilakukan terus menerus berzikir, maka akan menjadi kebutuhan. Jadi kebiasaan
terus menerus dilakukan, maka akan jadi kebutuhan yang dilakukan terus menerus dengan berzikir, maka pada akhirnya melahirkan karakter. Orang yang istiqomah dalam kebaikan maka karakternya baik. Orang yang istiqomah dengan berzikir maka karakternya adalah karakter orang berzikir. Maka ketika dia mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, langsung dia sebut alhamdulillah, ya kan? THR-nya naik 2 kali lipat, Pak. Masya Allah. Gak ada yang bilang amin ini kayaknya. Apa wajah-wajah nggak dapat THR ini? Masya Allah. THR-nya naik 2 kali lipat. Nah, gitu dong, dicatat sama malaikat. Ya, mudah-mudahan. Entah dari mana THR ya. THR-nya naik 2 kali lipat, sesuatu yang membahagiakan kan? Alhamdulillah ya Allah, ini karuniamu ya Allah. Masya Allah. Itu orang yang berzikir. Nah tiba-tiba apa? Kesenggol orang, ceger, astagfirullah. Nah, gitu. Kenapa? Itu refleks, Pak. Itu yang sudah artinya mengakar kebaikan itu lantaran dia istiqomah dengan kebaikan. Tapi kalau baru latihan ya, belum istiqomah ya, kalau di masjid berzikir ya, tapi kalau sudah disenggol orang, brengsek lo. Oh, bukan astagfirullah lagi, tetapi yang keluar apa? Brengsek. Kenapa? Biasa misu, kira-kira begitu ya. Jadi hadirin hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang istiqomah dalam kebaikan itu akan merasakan lezatnya hidup. Artinya apa? Ramadan itu sesungguhnya hadirin dengan 30 hari sesungguhnya mengantarkan kita merasakan nikmatnya kehidupan ini, ya kan? Nikmatnya untuk menjadi orang-orang yang berada dalam kebaikan. Contoh sekali terakhir ya. Ini Pak, coba nih Pak, terakhir nih Pak ya. Insya Allah jantung kita semuanya sehat kan? Ya, mudah-mudahan jantungnya semuanya Allah takdirkan sehat. Coba Pak, ini bagian dari mengenal Allah. Letakkan tangannya di sini. Ya, oke, diginikan gak Pak? Ada detak jantungnya nggak? Ada detak jantung? Rasakan. Kalau nggak ada nggak bisa duduk. Ada kan? Oke, baik hadirin. Katakan Bismillah sama-sama. Wahai jantungku, sekarang berhenti berdetak. Jangan katanya. Tapi walaupun kita mengulang-ulang sampai 10 kali, hei jantungku berhenti berdetak, berhenti nggak? Berhenti nggak? Enggak. Pertanyaannya, itu jantung kita klaim punya kita, ya kan? Tapi ketika suruh berhenti kok nggak berhenti? Berarti ada yang mengatur di luar kita. Siapa itu? Pertanyaan saya, siapakah yang memberi kekuatan kepada jantung dan tak pernah berhenti sedikit pun, istiqomah terus memberikan kekuatan pada jantung untuk berdetak? Siapa? Siapa? Masya Allah. Bayangkan kalau jantung tidak istiqomah berdetak. Masya Allah. Halo Pak, pas mau buka jantungnya ngadat, gimana tuh coba? Kebayang nggak kira-kira? Mas Ihsan, halo, ini kan pujangan nih Pak ya. Pas mau ijab kabul, saya terima nikahnya, ngadat jantungnya, coba bayangkan. Gimana tuh coba? Halo? Jadi hadirin, kita setiap hari bisa menikmati hidup karena Allah istiqomah memberikan kebaikan dan kekuatan pada jantung. Masya Allah. Bagaimana mungkin kita tidak istiqomah dalam kebaikan? Halo, masih bersama saya? Iya. Siap untuk istiqomah? Iya. Kalau nggak mau istiqomah, malu sama jantung, ya kan? Allah kasih kekuatan itu istiqomah untuk senantiasa berdetak. Masya Allah. Baiklah hadirin, itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi ini, bahwa di antara ciri-ciri orang yang diterima puasanya, singkatannya apa tadi? TKI. T-nya apa? Takwa. K-nya kekuatan. I-nya istiqomah. Selamat memohon kepada Allah agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Ramadan tahun ini bekerja efektif, melahirkan insan yang mulia di hadapan Allah dan insan yang bermanfaat untuk kemanusiaan karena Allah, sehingga kehidupan kita
menjadi mata air kebaikan untuk kehidupan ini yang tiada pernah mengering. Begitulah sehebat-hebatnya manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Semulia-mulia manusia yang paling bermanfaat untuk kemanusiaan karena Allah. Terima kasih hadirin atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.